Yo, geng baru tahu, siap buat ngebongkar misteri paling gede yang ngambang di atas kepala kita? Lo pasti sering lihat, rocket launch, spektakuler, Starlink ngeboncurin 60 satelit, pesta. Kita pesta pas kelahiran satelit. Tapi, pernah nggak sih lo lihat pemakamannya? Kemana perginya bangkai mereka? Di atas sana ada ribuan satelit aktif, ada puluhan ribu bangkai satelit dan sampah lainnya. Mereka udah ngorbit puluhan tahun, GPS, satelit cuaca, satelit TV, Starlink. Harusnya langit kita penuh dong sama bangkai. Harusnya tiap hari ada hujan bangkai satelit yang nimpa kepala kita dong. Tapi aman-aman aja. Kenapa? Apa mereka menguap gitu aja? Selamat datang di Baru Tahu. Dan hari ini kita bakal bedah tuntas 3 kuburan rahasia tempat para satelit dimakamkan. Siap-siap, spoiler alert, bangkainya itu entah jadi hantu super ngebut, dikremasi jadi bintang jatuh, atau ditenggelamin di titik paling sepi di planet ini. Kuburan #1, kuburan abadi, Space Junk and the Graveyard Orbit. Ini baru tahu momen pertama lo. Kebanyakan bangkai satelit enggak jatuh, mereka tetap di atas selamanya. Gini ceritanya, satelit yang ada di orbit tinggi, misal satelit geostasioner buat TV atau cuaca, 35.000 km di atas kita, dia norbit di kehampaan luar angkasa. Nggak ada udara, nggak ada gesekan. Kalau dia mati atau habis bensin, rusak, dia bakal ngapain? Ya, dia tetap ngikutin orbitnya. Dia jadi satelit hantu. Dia jadi sampah antariksa atau space junk. Dan ini masalah besar. Bangkai satelit ini ngorbit dengan kecepatan 28.000 km per jam. Itu 10 kali lebih cepat dari peluru senapan. Di kecepatan segitu, serpihan jet sekecil kuku bisa ngebom stasiun luar angkasa atau ISS. Baut kecil bisa nembak satelit lain sampai hancur. Ini namanya Kessler Syndrome, skenario kiamat antariksa, di mana satu sampah nabrak satelit bikin 1000 sampah baru. 1000 sampah baru nabrak 1000 satelit. Dan akhirnya kita terkurung di bumi nggak bisa ngeluncurin apa-apa. Solusinya, satelit modern yang udah mau mati tapi bensin masih ada, mereka bunuh diri terkontrol. Mereka nembakin roket terakhirnya buat pindah ke orbit yang lebih jauh lagi. Namanya Graveyard Orbit atau orbit kuburan. Mereka memakamkan diri mereka sendiri di kuburan sepi, ngejauhin jalan tol satelit yang ramai. Kuburan #2, krematorium atmosfer, bintang jatuh. Oke, itu buat satelit tinggi. Gimana sama satelit rendah, low Earth orbit, atau LEO, kayak Starlink, satelit mata-mata, atau ISS, sekitar 400-1000 km. Ini baru tahu momen kedua lo. Di orbit rendah, bangkainya dikremasi massal. Meskipun tipis banget, di orbit LEO masih ada sisa-sisa molekul atmosfer. Sisa atmosfer ini ngegesek si satelit, namanya atmospheric drag. Gesekan ini adalah rem alami. Pelan tapi pasti, selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, si satelit melambat. Pas dia melambat, gravitasi bumi menang. Si satelit mulai jatuh balik. Dan pas dia jatuh atau re-entry, dia nabrak lapisan atmosfer padat kita dengan kecepatan 28.000 km per jam. Apa yang terjadi kalau lo ngegesek sesuatu secepat itu? Panas gila-gilaan, ribuan derajat Celcius. Boom! Si satelit terbakar habis, hancur lebur, meleleh, menguap jadi debu. Dia jadi abu yang tersebar di atmosfer. Dan ini bagian kerennya. Lo lagi di pantai, malam-malam, lihat bintang jatuh. 90% itu bukan meteorit. Itu adalah pemakaman si bangkai satelit yang lagi dikremasi sama atmosfer kita. Kuburan #3, Point Nemo, kuburan samudra. Ini baru tahu momen ketiga lo. Tapi bang, kalau satelitnya gede banget, kayak stasiun luar angkasa Mir 130 ton atau ISS 400 ton nanti, benda segede bus nggak mungkin 100% habis kebakar. Pasti ada bongkahan mesin atau tangki titanium yang lolos dari krematorium. Bisa nimpa kepala kita dong.
Bisa, makanya ilmuwan, NASA atau Roskosmos enggak ngebiarin mereka jatuh liar. Mereka menjatuhkan bangkai raksasa ini secara terkontrol. Mereka ngerem si satelit di waktu yang pas biar dia nyungsep di satu titik paling sepi di planet bumi. Titik ini punya nama, Point Nemo, Oceanic Pole of Inaccessibility. Ini adalah kuburan rahasia antariksa, titik di tengah Samudra Pasifik Selatan yang paling jauh dari daratan manapun. Jarak ke daratan terdekat, pulau terpencil, 2.688 km. Nggak ada manusia, nggak ada kapal lewat. Disinilah bangkai-bangkai monster kayak stasiun Mir ditenggelamin satu persatu. Dasar laut di Point Nemo literally adalah kuburan bangkai satelit. Kesimpulannya, jadi kemana bangkai satelit? 1. Orbit tinggi, jadi sampah hantu di graveyard orbit. 2. Orbit rendah, jadi abu alias bintang jatuh di atmosfer. 3. Raksasa, ditenggelamin di kuburan rahasia Point Nemo. Gimana? Lo baru tahu kan?